menganalisa. Ini patut diduga ada apa, urgensinya apa dia untuk mengamankan HP dari si orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap saya. Apakah memang ada dia menyuruh, atau di grup tersebut ada koordinasi, perannya masing-masing seperti apa. Nah, ini yang tadi juga saya sampaikan. Saya minta pihak penyidik juga betul-betul teliti menyidik perannya sejauh mana, Dr. Andreas perannya sejauh mana, karena terlihat jelas kok, dan kami resmi jadikan alat bukti. Nah, tapi Dr. Andreas ini jadi tamu undangan nggak sih, Bang? Gimana? Dr. Andreas di tamu undangan nggak sih? Saya tidak tahu, karena saya tidak melihat itunya. Cuman pernyataan dari orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap saya, Sinov, bahwa dia datang diajak Dr. Andreas, ya, dan Dr. Andreas juga yang mengkoordinir para tamu terkait dengan peristiwa malam ini. Jadinya ada berapa orang nih Bang yang menurut Abang yang diduga melakukan pemukulan kepada Abang? 4 orang ya. 4 orang. Yang Abang laporkan? Gimana? Yang Abang laporkan berapa? Kemarin sementara 2, tapi ketika saya mendapatkan alat bukti baru, ya kan saya laporkan 2 tapi dan kawan-kawan. Artinya ketika ada temuan-temuan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara alat bukti, ya saya harus sampaikan bahwa ini rangkaiannya loh orangnya. Jadi ada peran-perannya. Peran pertama Julianus mendatangi saya, peran kedua ada Pak Surya, peran ketiga ada si Nol, ya, peran keempat kami duga ada apa ini keterlibatan Dr. Andreas dalam peristiwa tanggal 12 kemarin itu ada sebagai apa? Itu nanti tugasnya Pak penyidik. Dari pihak saya udah bertemu Abang? Sampai saat ini nggak ada ya? Belum ada. Justru kami agak kesulitan ini. Alamat mereka, kantor mereka, atau domisili mereka di mana? Gitu. Kalau saya kan jelas ya, saya terang benderang. Kantor saya, rumah saya terang benderang. Nah, justru ini yang kami sedang coba cari info, ya, di mana kantornya mereka. Karena ini kan mereka satu ini ya, satu tim, satu kelompok, baik terkait dengan penanganan perkaranya DRG maupun pada saat peristiwa. Nah, perlu diketahui bahwa kenapa saya hanya menyatakan 4 orang? Karena memang 4 orang ini yang punya peran dalam peristiwa tersebut yang apa saya alami terhadap diri saya. Ada juga kan teman-temannya dia, gitu loh. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa, sehingga tidak perlu saya sebut, tidak perlu saya bawa-bawa. Kita orang yang apa ya istilahnya, kita orang hukum, ya. Kita bicara dan kita harus bisa buktikan, gitu. Nah, menjawab juga pernyataan dari pihak mereka. Yang saudara Nov bilang bahwa Sunan memukul dia 3 kali, ya, ingat Anda harus buktikan ya, 3 kali loh ya. Bagaimana bisa 3 kali? Saya ini kalau pukul orang sekali aja pasti jatuh. Jadi kalau 3 kali bisa dibayangkan mukanya seperti apa. Dan pada saat saya pukul 3 kali, selesai dari studio, kita sama-sama preskon kok sama teman-teman wartawan. Saya bilang, ah ini yang pukul saya nih. Ada nggak terlihat robek, babak belur, kacamata rusak, pecah? Nggak ada. Jadi hak kalian untuk melaporkan, tapi kalian ingat, ya, jangan merekayasa atau membangun cerita yang tidak benar, karena ada pertanggungjawabannya. Di dalam laporan situ apakah ada juga nama Putri Sahutaro, mengingat dia juga ada di acara itu juga? Nah, itu yang tadi saya bilang, kan ada beberapa orang, tapi selama dia tidak menyentuh fisik atau memang terlihat melakukan penyerangan, ya saya tidak sebut. Buat apa bawa-bawa orang yang memang dia tidak melakukan apa-apa? Bang, untuk orang yang Abang pukul 3 kali itu kan gimana Bang, yang udah nulis surat di dalamnya itu jelasin Bang, dia nulis surat apa? Kan katanya kabar dia kan dari situ kalau udah ditulis masalah selesai Bang, tapi ini akhirnya Abang laporin lagi. Nah, ini perlu saya garis bawahi, ya, khusus untuk si saudara Nov. Ya. Jadi setelah saya duga dia melakukan pemukulan terhadap saya, baik sengaja atau tidak sengaja, dia langsung menyampaikan, kami memiliki alat bukti dan kami sudah sampaikan, dia menyampaikan maaf tidak sengaja. Artinya dia sudah menyampaikan permohonan maaf itu sebelum dia menulis surat pernyataan. Nah, kembali dia bilang kan, wah Bang Sunan ini udah bikin pernyataan, kenapa tetap dilaporkan? Justru ini yang menjadi tanda tanya buat kami. Nov itu advokat bukan? Seorang pengacara bukan?
Kenapa kami tanya begitu? Ya, karena apa yang dia buat itu bukan surat perjanjian perdamaian atau surat perdamaian. Itu surat pernyataan dan pengakuan. Kalau surat perdamaian, maka saya tidak pantas membuat laporan, dan saya yakin laporan saya pasti ditolak. Kalau judulnya surat perdamaian, gitu loh. Jadi paham nggak sih? Paham nggak perbedaan surat pernyataan, pengakuan, dan surat perdamaian? Kalau surat perdamaian dia buat, perdamaian itu artinya dia tanda tangan, saya lapor polisi, saya namanya Beko, Iya. gitu. Tapi bang, klarifikasi aja bang. Kata dia kan kalau abang udah nulis, berarti masalah clear. Bener gak tuh bang? Ada ucapan seperti itu bang? Gimana? Iya, Dia kan minta maaf tadi. Nah, maaf saya bilang, enak aja kamu pukul saya terus kamu minta maaf. Nggak bisa kayak begitu, saya bilang. Anda kan orang hukum, Anda ngerti kan, saya bilang. Harus bagaimana? Toh saya juga nggak minta ganti rugi, tapi harus bagaimana? Tunjukkan itikat baik. Gitu. Jadi kalau dia bilang ada intimidasi, ada tekanan, dipaksa, dikeroyok, nanti ya kita buktikan aja ya. Kami itu provokasi pertama dari situ, tapi memang niat kami ke sana diundang untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan judul yang memang sudah disiapkan oleh TV One. Tetapi kegaduhan itu terjadi bukan karena kita sering kok sama Bang Sunam kita di debat, aku tidak pernah kejadian kayak gini gitu. Jadi maksud kami perlu sampaikan bahwa kami serius dalam urusan ini. Bahwa hari ini kami datang mendampingi Bang Sunam sebagai korban dan sudah memberikan keterangan yang sangat lengkap. Dan kita serahkan juga alat buktinya kepada penyidik. Silakan. Bang, kami menambahkan di sini pasal 351 ancaman 2 tahun makan ringan, dan pasal 170 pengeroyokan itu pasalnya ancamannya 5 tahun 6 bulan. Tadi juga sudah diberikan seluruh rangkaian untuk menepis juga ya netizen julid yang menuduh klien kami rekayasa. Itu kalau tayangan cepat memang sekilas tidak terlihat, tapi saat diperlambat beberapa detik itu sangat-sangat terlihat ada gerakan tangan, ada rangkaian peristiwanya sangat-sangat jelas, dan kami menduga ini ada rangkaian yang terstruktur masif yang kami sudah memberikan bukti-bukti kepada tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Dan hati-hati untuk statement-statement dari saudara Nov yang tidak bisa dibuktikan nanti. Apabila klien kami nanti bisa membuktikan dan laporan terhenti, ada pasalnya juga kok, pasal 220, pasal 317 itu mengenai laporan palsu yang nantinya masih kami cadangkan secara hukum ya, seperti itu. Akan melapor ke kode etik advokat juga nggak sih bang? Ya tentunya nanti ya kami akan kaji dan serahkan juga kepada klien kami kan maunya seperti apa. Seperti itu. Kalau bang sebagai kuasa hukum Bang Sunan atau Mbak? Kalau saya ditunjuk sama hukum saya. Bang Sunan. Agenda selanjutnya Bang. Ya, agenda selanjutnya satu pemeriksaan saksi yang kedua, karena satu saksi bukan saksi, minimal 2 saksi. Jadi Mbak Bebi kita akan juga dampingi untuk memberikan keterangan, dan mungkin kalau penyidik membutuhkan keterangan tambahan, ya sebagai korban Mbak Sunan udah pasti siap. Tentunya kita melengkapi semua berkas permintaan, karena alat bukti itu ada 5, minimal 2 alat bukti yang dipegang oleh pihak kepolisian. Jadi keterangan saksi, saksinya 2 kan, lalu ada bukti surat, juga ada petunjuk itu yang tadi saya sampaikan bahwa itu ada rekaman yang kita sampaikan, dan juga ada bukti surat karena memang ada visum dari pihak rumah sakit Pertamina kemarin ya, dan ditambah lagi keterangan beliau sebagai korban. Yang kedua, nanti kan si terlapor juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Ya, siap-siap aja lah ya. Dan Mbak DP juga sudah melaporkan hari ini, Mbak Ima Waroka juga sudah melaporkan juga ya. Jadi kalau mau melapor balik ya itu hak, tapi ya siap-siap ya.